Ketaatan kepada Allah dan Rasul mutlak, tapi ketaatan kepada ulul amri tidak mutlak. Selama perintahnya tidak diperintahkan untuk berbuat maksiat, tidak diperintahkan untuk menyimpang dari ajaran Allah dan Rasulnya, taat. Tapi jika perintah tersebut menyimpang dari ajaran Allah, diperintahkan untuk berbuat maksiat, maka gugurlah kewajiban taat kepada ulul amri. Alhamdulillahilladzi amarna bid'awati wa tablighi risalah. Usholli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi awdaha lana kalamullah wa sirna lil bainatil wadiha wal hujjatil balighah. Summa usolli wa usallim ala ali wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsan yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Auf bin Malik al-Ashja'i qala yaqul sami'tu Rasulullah sallam yaqul man waliya wa alai walin warahu yati syai'an min maksiatillah falyakrah ma ya'ti min maksiatillah syai'an min maksiatillah wala yanza'anna yadan min ta'atin. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulul karim. Masyarul muslimin rahimakumullah. Syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah Allah muliakan ini dalam rangka untuk melaksanakan salah satu agenda yang telah diagendakan di struktural Khalifah Islam di tingkat daulah, yaitu acara perguliran atau klarifikasi wilayah yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dapat adakan di wilayah Lampung Timur. Sebelumnya Lampung Selatan, Lampung Pesisir, wilayah Andalas, dan alhamdulillah yang terakhir pada tahun ini di wilayah Lampung Timur. Mudah-mudahan ini semua senantiasa kita niatkan hanya betul-betul mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang akan kita perbuat ini semua sampai nanti selesai dicatat oleh Allah sebagai amal soleh kita dan juga sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kita di yaumil akhir insyaallah. Masyarul muslimin rahimakumullah. Di dalam Quran surat 4 ayat 59 yang tadi telah kami bacakan di dalam muqaddimah, dan insyaallah ayat ini ayat yang masyhur, yang terkenal di Khalifah Islam ini ya, dan juga dihafal dan juga sudah dipahami. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Hai orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian, sampai akhir ayat. Jika kita perhatikan di dalam ayat Allah dalam Al-Qur'an 30 juz ini, ketika Allah seru orang beriman dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu, maka di situ pasti Allah iringi dengan kalimat taklif. Maksudnya kalimat beban sebagai tugas, bentuk konsekuensi akan keimanan seseorang. Maka dalam Al-Quran Allah sebutkan ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Hai orang-orang beriman, infakkanlah dari apa yang telah kami rizkikan kepada kalian. Anfiqu itu kalimat taklif sebagai bentuk konsekuensi akan keimanan seorang. Benarnya iman seseorang maka dia akan berinfak. Setengah-setengah imannya seseorang maka dia juga akan setengah-setengah berinfaknya. Begitu pula dalam ayat yang lainnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya orang beriman diwajibkan atas kalian puasa. Kutiba alaikumusiyam ini juga kalimat taklif. Benar imannya maka dia akan berpuasa. Kurang benar imannya dia tidak, ya ragu-ragu berpuasanya.
Begitu pula dengan ayat Allah ini. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya orang beriman, taatilah Allah, taati Rasul dan ulil amri di antara kalian. Ketaatan kepada Allah dan Rasul dan ulil amri ini tiga unsur ketaatan yang tidak bisa dipisahkan. Satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Orang yang beriman wajib taat kepada Allah, Rasul dan ulil amri. Punya tiga unsur ketaatan. Bukan hanya untuk taat kepada Allah dan Rasul saja tanpa taat kepada ulil amri. Tapi taat kepada Allah, Rasul dan ulil amri. Di dalam ayat ini seperti yang sudah kita pahami bersama bahwa tidak ada pengulangan kata atiu pada kalimat ulil amri. Pengulangan kata atiu itu hanya sampai cukup pada Rasul. Atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri, tidak ada kalimat atiunya. Dan di sini ketaatan kepada Allah dan Rasul tidak sama dengan ketaatan kepada ulil amri. Ketaatan kepada Allah dan Rasul mutlak, tapi ketaatan kepada ulil amri tidak mutlak. Selama perintahnya tidak diperintahkan untuk berbuat maksiat, tidak diperintahkan untuk menyimpang dari ajaran Allah dan Rasulnya, taat. Tapi jika perintah tersebut menyimpang dari ajaran Allah, diperintahkan untuk berbuat maksiat, maka gugurlah kewajiban taat kepada ulil amri. Sebagaimana dalam hadis Rasul sebutkan, la ta'atan li makhluqin fi maksiatin khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam kemaksiatan kepada Sang Penciptanya. Dan bahkan dalam hadis Rasul yang lainnya juga Rasul sebutkan, alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah. Kewajiban bagi seorang muslim as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat. Fima ahabba wa kariha, pada perkara yang dia senangi maupun dalam perkara yang tidak dia senangi. Wajib taat. Malam yu'mar bi maksiatin, selama tidak diperintahkan untuk berbuat maksiat. Fa idza umira bi maksiatin, maka jika diperintahkan berbuat maksiat, fala sam'a wala ta'ah. Tidak ada kewajiban untuk mendengar dan taat. Dengan kata lain, gugur kewajiban taat kepada ulil amri jika diperintahkan untuk berbuat maksiat. Sahabat-sahabatku sekalian dirahmati Allah, kita sebagai warga Khalifah Islam maupun sebagai petugas struktural di Khalifah Islam ini harus paham akan kewajiban-kewajiban kita sebagai warga maupun sebagai petugas struktural Khalifah Islam. Agar terwujudnya kerja nyata dan langkah positif ke arah terrealisirnya ajaran Allah dan Rasulnya secara sempurna di bawah kepemimpinan seorang ulil amri. Dan kewajiban yang paling utama kita sebagai warga maupun sebagai petugas struktural Khalifah Islam ini, kesediaan kita atau kesadaran kita untuk sam'an wa ta'atan terhadap ulil amri, baik dalam perkara-perkara yang dia tidak senangi, selama perkara tersebut tidak menyimpang atau tidak memerintahkan untuk berbuat maksiat, maka kita wajib taat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita sering dengar dari murabi-murabi dalam menyampaikan taklim itu, sering dikasih perumpamaan-perumpamaan juga. Ketika ulil amri memerintahkan untuk taklim, kan kita ini juga sebagai warga kan, petugas struktural khalifah juga, dan juga sebagai warga wajib ikut taklim yang ada di kemasulannya masing-masing. Nah, ulil amri memerintahkan taklim, kemudian kita tidak ada uzur syar'i, tidak ada alasan syar'i kepada ulil amri kita tidak mau taklim. Males materinya itu doang gitu kan. Yang nyampaikan juga begitu, lebih bagus saya bacanya juga. Enggak mau taklim. Walaupun dia tidak dalam keadaan berbuat maksiat, tidak berjudi, tidak berzina, tidak dan lain sebagainya, tidak berbuat maksiat, kalau tidak mengikuti apa yang telah diputuskan atau yang diperintahkan oleh amri itu, maka nilainya bermaksiat. Nah, ini sering diulang-ulang oleh murabi kita dalam taklim kemaskulan, takdib, itu sering diulang-ulang. Dan begitu pula kita sebagai petugas struktural, ketika ulil amri memerintahkan ini tolong sebarkan
undangan untuk taklim, misal waktunya tinggal 7 hari, kemudian yang diperintahkan itu punya inisiatif ya, tanpa izin ke ulil amrinya, tidak ada alasan syar'i, dia punya inisiatif tersendiri. Masih waktunya masih lama, 7 hari lagi, besok lusa lah saya sebarkan. Ini nilainya maksiat karena tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh ulil amri, tidak sesuai dengan apa yang sudah diperintahkan oleh ulil amri. Nah, sam'an wa ta'atan dalam pandangan Islam atau dalam pandangan Allah dan Rasulnya ini suatu hal yang sangat fundamental, yang tidak bisa diremehkan, tidak bisa disepelekan sedikit pun. Ini banyak kejadian ini di dalam kehidupan berjamaah kita. Ayo disebarkan undangan taklim ini. Merasa waktunya masih lama, disepelekan, besok-besok aja lah. Yang penting kan kita sebarkan, tapi tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh amrinya sekarang gitu kan. Nah, itu nilainya maksiat. Dan Allah juga menegaskan dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakunu lahumul khiyarah min amrihim. Tidak pantas ya, bagi seorang mukmin laki-laki maupun perempuan yang apabila Allah dan Rasulnya sudah memberikan ketetapan atau keputusan dalam perkara tersebut, kemudian dia punya pilihan dalam perkara itu, tidak mau mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah katakan, wa may ya'sillah, dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, wa may ya'sillah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina, maka sungguh ia berada dalam kesesatannya yang nyata. Ini Allah nyatakan maksiat karena apa? Sudah ditetapkan oleh amrinya, dia punya pilihan lain ya. Diperintahkan untuk sekarang sebarkan undangan ini, kemudian dia punya pilihan lain tanpa ada alasan syar'i, tidak izin ke ulil amrinya, besok sudah atau lusa. Nah, itu maksiat. Faqad dhalla dhalalan mubina, maka sungguh ia berada dalam kesesatan yang nyata. Dan Allah nyatakan dalam kesesatan yang nyata itu karena kan dia punya pilihan lain. Sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, kemudian dia punya pilihan lain. Sudah ditetapkan oleh ulil amrinya, kemudian dia punya pilihan lain. Nah, di dalam ayat Allah yang lainnya juga disebutkan, wa man la yujib da'yallah, dan barang siapa yang tidak menjawab seruan Allah, falaisa bimu'zizin fil ard, maka dia tidak akan sanggup untuk menghalangi azab Allah di muka bumi ini. Walaysa lahu min duni awliya, dan tidak ada baginya penolong selain Allah. Ulaika fi dhalalin mubin, mereka itulah berada dalam kesesatan yang nyata, dikarenakan tidak menjawab seruan Allah, yang tidak mau taat terhadap apa yang sudah Allah tetapkan. Allah tetapkan A, dia punya pilihan B tanpa ada alasan syar'i.